Saudara, jelang HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara, kesiapan Istana Presiden dan lapangan upacara mencapai 83%. Ketua Satgas Percepatan Pembangunan IKN Nusantara, Dani Sumadilaga, sebut kesiapan lapangan upacara dan Istana Presiden sudah mencapai 83%. Sementara kantor Presiden sudah mencapai 88%. Tamu undangan akan disiapkan hotel di IKN Nusantara dengan kapasitas 300 orang. Lalu selebihnya akan menginap di Balikpapan. Sementara untuk petugas upacara akan disiapkan 12 apartemen ASN dan sejumlah gedung perkantoran. Istana Presiden itu dan lapangan upacara itu sudah sekitar 83%. Kalau kantor Presiden lebih cepat lagi itu sudah sekitar 88%. Kalau untuk upacara itu ada dua kelompok intinya. Ada undangan dan ada petugas upacara. Kalau undangan, saya kira kalau di sana di KIPP itu ada hotel yang kapasitasnya 200. Tapi selebihnya seandainya menginap tentu saja mungkin di Balikpapan. Di Balikpapan. Kemudian untuk para petugas upacara dan sebagainya yang nanti menyiapkan upacara akan menginapnya itu rencananya di apartemen. Tak hanya kebut persiapan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara, infrastruktur utama seperti Istana Negara dan kantor Presiden juga terus dikejar pembangunannya. Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN bahkan memastikan fasilitas listrik dan air baku siap di bulan Juli ini. Rencana Presiden Joko Widodo untuk berkantor di IKN Nusantara pada bulan Juli 2024 belum juga terlaksana. Presiden Joko Widodo enggan untuk memaksakan pindah ke IKN dalam waktu dekat apabila infrastruktur, air, dan juga listrik belum siap. Kementerian PUPR dan Otorita IKN optimis air sudah bisa terdistribusi di IKN pada bulan ini. Lantas apa yang menyebabkan Presiden Jokowi kini lebih berhati-hati? Adakah hal lain yang melatar belakangi batalnya Presiden Jokowi pindah ke IKN dalam waktu dekat? Presiden Joko Widodo kini seolah tampak lebih realistis dengan tak ingin memaksakan pemindahan ibu kota ke IKN. Apalagi jika kondisinya belum memungkinkan. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Menyusul pernyataan Presiden Jokowi, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga memastikan air baku dan fasilitas listrik siap di bulan Juli ini. Danis menyebut infrastruktur utama seperti Istana Negara dan kantor Presiden juga terus dikejar pembangunannya. Ya, kalau kantor kementerian seperti yang saya sampaikan, sekarang kita nanti sharing office dulu. Jadi kantor Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, Kemenko 4, nah itu nanti digunakan menjadi kantor bersama. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai ada faktor politis di balik mundurnya rencana Presiden Jokowi berkantor di IKN. Menurut Trubus, perbedaan keterangan antara Presiden Jokowi dan kementerian terkait menunjukkan koordinasi yang lemah dan menurunnya pengaruh Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya. Saya melihat bahwa dari pernyataan Pak Prabowo sendiri, sepertinya kan kebijakannya lebih mengutamakan untuk makan siang gratis, Pak, daripada untuk urusan IKN. Kira-kira seperti itu, pernyataan itu sudah keluar dari tim ekonominya Pak Prabowo. Nah, sehingga saya melihat ini semua lebih kepada keengganan Pak Prabowo untuk melanjutkan mengenai IKN. Dan yang kedua ada faktor memang minimnya koordinasi, dan ini Mbak, koordinasi antar kementerian lembaga itu sendiri. Dan di sini kelihatannya Pak Jokowi sudah mulai melemah secara politis, Mbak, terhadap bagaimana Pak Jokowi Presiden dalam ini menggerakkan kementerian lembaga yang ada di bawahnya
termasuk di dalamnya ASN, kesiapan ASN untuk pindah ke sana. Pembangunan terus dikejar untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan menteri-menterinya berkantor di IKN. Sejumlah infrastruktur seperti ketersediaan air ditargetkan rampung di bulan ini. Tapi tentu pembangunan bukan hanya soal kebut-kebutan. Pemerintah sepatutnya memperhatikan keamanan dan kelengkapan fasilitas pendukung kehidupan dengan penuh kehati-hatian sebelum memindahkan pemerintahan ke ibu kota yang baru. Renata Panggalo, Ganiar Febrian, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.